Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-temanku semua, dimanapun kalian berada, semoga sehat dan sukses selalu tentunya. Oke, kembali lagi bersama saya Subarna, channelnya orang-orang kreatif, channelnya calon-calon profesor. Mantap mantap mantap. Nah teman-teman, di video kita hari ini kita akan menggunakan pipa PVC yang sudah tidak terpakai alias bekas ini ya teman-teman, menjadi satu alat yang tidak pernah terlintas, terbayangkan ataupun terpikirkan oleh kita semua teman-teman. Hanya orang-orang kreatif, cerdas dan jenius yang membuat alat yang seperti ini teman-teman. Nah teman-teman, alat apakah itu, terus bagaimana cara membuatnya? Simak terus video ini sampai selesai teman-teman. Nah sebelum kita masuk ke tutorialnya, buat teman-temanku semua yang belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe dulu, hidupkan lonceng notifikasinya agar tidak kelewatan setiap video-video bermanfaat, menginspirasi dan tentunya menambah wawasan buat kita semua. Jikalau sudah, langsung saja kita masuk ke tutorialnya teman-teman. Teman-teman, di video kita hari ini kita akan banyak menggunakan ukuran pipa ya teman-teman. Ada 5/8, ada 2/3, terus ada 3/4 ya teman-teman. Terus ada juga yang seperti ini ukurannya mungkin 2 in atau berapa ya teman-teman, kurang begitu mengerti juga teman-teman. Nah untuk mempersingkat video ini teman-teman, ini kita kepinggirkan dulu ya teman-teman. Oke teman-teman, di video kita hari ini untuk semua bahan sudah pada matang ya teman-teman. Artinya semua bahan sudah saya potong-potong ya teman-teman, sesuai dengan apa yang saya butuhkan teman-teman. Seperti ini ada ukuran 1/2 ya teman-teman, dengan kepanjangan sekitar 21 cm teman-teman. Nah terus di bagian pantatnya sudah saya belah 4 ya teman-teman. Nah terus satu bagian saya kasih tegak begini ya teman-teman. Untuk membuat seperti ini tinggal kita panaskan saja ya teman-teman di kompor gas. Nah terus ini kita luruskan saja seperti ini, maka hasilnya akan seperti ini ya teman-teman. Nah terus untuk bagian pantatnya ini, terus di bagian ini sininya sudah saya tutup dengan sandal jepit teman-teman. Nah terus di dalamnya juga saya kasih dengan pasir ya teman-teman, agar ini gak berat ya teman-teman. Nah begitu juga halnya dengan yang seperti ini ya teman-teman. Nah ini ukurannya 5/8 dengan kepanjangan 11 cm ya teman-teman. Nah terus juga yang ini ada sekitar 6 cm ya teman. Nah terus untuk bahan yang berikutnya kita siapkan lagi ini ya teman-teman. Nah ini pipa PVC yang sudah saya jadikan plat ya teman-teman. Saya double ini ya teman, dua lapis ya teman-teman. Untuk membuat ini sangat mudah ya teman-teman, tinggal kita panaskan di kompor gas ya teman-teman. Nah sekiranya cukup empuk baru kita letakkan di atas keramik teman-teman. Nah terus ditindis lagi dengan keramik lagi teman-teman, maka hasilnya akan seperti ini ya teman-teman. Nah ini lebarnya sekitar 18 cm ya teman-teman, dengan kepanjangan sekitar 21 cm teman. Buat teman-temanku semua yang tidak mempunyai bor ataupun cara membuat lubang seperti ini, mungkin teman-teman bisa menggunakan uang logam ya teman-teman. Nah uang logam itu kita panaskan ya teman-teman sampai betul-betul panas teman-teman. Nah, sekiranya cukup panas baru kita taruh di atas sini ya teman-teman, maka secara otomatis dia akan berlubang dengan sendirinya teman-teman. Nah terus untuk langkah yang berikutnya, bagian yang ini kita akan tempelkan saja di sini ya teman-teman. Nah terus ini nanti kita kasih lem ya teman-teman. Terus untuk langkah yang selanjutnya ini kita pasangkan saja di sini ya teman-teman. Nah ini sebelumnya sudah saya amplas ya teman-teman. Nah terus kita tempelkan saja di sini ya teman-teman. Nah terus ini kita kasih lem lagi teman-teman. Terus yang satunya ini juga kita akan tempelkan di sini ya teman-teman. Terus ini kita kasih lem lagi teman-teman. Setelah kering hasilnya akan seperti ini ya teman-teman. Nah terus untuk langkah yang berikutnya kita siapkan lagi sambungan T ya teman-teman. Sambungan T dengan ukuran 3/4 ya teman-teman. Nah di sini sudah saya potong ya teman-teman. Nah di sini sudah saya masukkan 3/4, 3/4 dan 3/4 ya teman-teman. Nah terus di bagian atasnya sudah saya kasih mor ya teman-teman. Nah mornya ini bisa ukuran besar, kecil, tergantung apa yang ada ya teman-teman. Untuk menawasang mor di sini cukup mudah ya teman-teman. Ini tinggal kita panaskan saja teman-teman. Nah setelah mornya ini cukup panas, kita tempelkan saja di sini ya teman-teman. Nah sebelumnya kita kasih lubang dulu ya teman-teman. Nah setelah berlubang baru kita tempelkan mor seperti ini. Setelah menancap baru kita kasih lem lagi ya teman-teman, sehingga hasilnya akan seperti ini ya teman-teman. Terus di sini sudah kasih saya reng ya teman-teman. Fungsinya ini untuk mempermudah kita mengencangkannya nanti teman-teman. Nah terus di sini sudah saya kasih lem ya teman-teman, sehingga merekat begini ya teman-teman. Nah ini kita pasangkan saja di sini ya teman-teman. Setelah terpasang begini baru kita pasang begini ya teman-teman. Nah oke.
Nah, terus untuk langkah yang berikutnya kita siapkan lagi sambungan T kembali ya teman-teman. Nah di yang ini agak beda ya teman-teman, ini sama ukurannya 3/4 juga ya teman-teman. Nah terus di sininya sudah saya potong juga ya teman-teman. Nah terus saya masukkan di sini 2 lapis pipa PVC dengan ukuran 3/4 dan 1/2 ya teman-teman. Nah agar ruangannya ini agak kecil ya teman-teman. Nah terus di sininya juga saya kasih tancap mor juga teman-teman. Nah terus ini kita akan pasangkan saja di bagian sini ya teman-teman. Nah terus bautnya yang seperti ini ya teman-teman, sama halnya seperti tadi, ini juga saya kasih lem juga ya teman-teman. Ini ring 10 ya teman-teman. Nah kita tinggal pasangkan saja di sini dulu. Nah, terus untuk langkah yang berikutnya kita siapkan lagi pipa PVC dengan ukuran 5/8 ya teman-teman, dengan kepanjangan sekitar 8,5 cm teman-teman. Nah terus di sini sudah saya tancapkan juga sebuah mor ya teman-teman, yang seperti ini ya teman-teman. Nah ini kita tinggal pasangkan saja di sini ya teman-teman. Oke teman-teman, setelah terpasang masukkan saja di sini ya teman-teman. Nah maka alat yang kita bikin hari ini sudah selesai ya teman-teman. Tinggal kita menambahkan saja bagian terpenting daripada alat yang kita bikin hari ini teman-teman. Untuk langkah yang berikutnya kita siapkan sebuah spidol ya teman-teman. Nah ini kita masukkan saja di sini ya teman-teman. Nah alat yang kita bikin ini siap kita pergunakan teman-teman. Nah kita umpamanya mau meratakan bagian ujung yang seperti ini ya teman-teman. Nah ini kita tinggal taruh saja di bagian sini ya teman. Nah terus ini kita akan naikkan dulu ya teman. Nah terus ini kita akan putarkan. Terus ini kita akan mepetkan begini ya teman. Nah sudah saat begini terus kita taruh saja ke bawah ya teman. Nah setelah nempel baru kita kencangkan teman-teman. Oke, nah saatnya kita akan putar saja ini ya teman-teman, putar secara perlahan-lahan teman-teman. Oke teman-teman, nah maka hasilnya seperti ini ya teman-teman. Terus umpamanya kita mau memotong ya teman-teman, nah kita akan putar ke arah sini ya teman-teman. Nah terus ini kita pasang begini ya teman-teman. Nah sesuaikan mau pendek atau mau panjang ya teman-teman. Nah ini kita tinggal pasang saja begini ya teman-teman. Nah terus ini kita turunkan lagi ke bawah ya teman-teman. Nah, setelah kencangkan lagi teman-teman. Setelah begini kita tinggal putar saja teman-teman, putar saja perlahan-lahan teman-teman. Maka hasilnya akan seperti ini ya teman-teman. Nah terus umpamanya kita mau membelah, kita cukup mudah ya teman-teman. Nah kita tinggal tempelkan saja begini ya teman-teman. Kita tinggal tarik saja teman-teman, maka akan mudah untuk membelahnya ya teman-teman. Sehingga kita dapat memotong dengan rata teman-teman. Nah teman-teman, sekiranya sampai di sini dulu video kali ini. Semoga ini bisa menginspirasi, bermanfaat dan menambah wawasan buat kita semua teman-teman. Terima kasih sudah menyimak video ini. Sampai bertemu kembali di video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap, selamat mencoba di rumah. Keren.